A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad nurullah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi satu komentar di konten kemarin menjelaskan tentang melihat Allah. Di situ dikatakan, mana mungkin Allah bisa lihat. Jangan menyalahgunakan agama. Subhanallah. Saudara-saudara, saya menanggapi ini bukan mencari pembenaran, tapi kita uji secara ilmu akli. Di situ dikatakan jangan menyalahgunakan agama. Saudara-saudara, jika kita tidak mengenal Allah, jangan bicara masalah agama. Sekali lagi saya peringatkan di sini, ketika kita tidak mengenal Allah, jangan bicara masalah agama. Sebab agama itu mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Itu yang pertama. Kemudian, mana mungkin Allah bisa nampak? Bagi orang yang tidak mengenal Allah, siapa Allah sebenarnya, maka dia tidak akan bisa melihat. Maka disinilah kita dituntut untuk mencari ilmunya untuk mengenal Allah. Siapa Allah sebenarnya? Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini, ketika kita selama ini bersyahadat, bersaksi, kalau kita tidak mengenal Allah, lalu siapa yang kita saksikan? Bersaksi tapi tidak tahu siapa yang disaksikan. Jangan sampai kita bersaksi palsu. Dan selama ini kita sholat sepanjang hayat, menyembah Allah,
Siapa yang kita sembah kalau kita tidak tahu? Ini yang perlu kita pelajari. Jadi sekali lagi saudara, saya di sini tidak melakukan satu pembenaran, tapi kita menguji secara ilmu akli. Bagaimana mungkin kita menyembah tidak tahu yang kita sembah? Bagaimana mungkin kita menyaksikan, bersaksi kalau tidak tahu apa-apa? Siapa yang disaksikan? Jangan sampai kita menjadi saksi palsu. Saudara-saudara, saya ingin sedikit memberikan satu hal yang harus kita renungkan. Hidup ini sebenarnya adalah satu perjalanan kembali kepada Allah. Semakin bertambah usia kita atau semakin lama kita hidup, itu artinya semakin jauh kita berjalan di dunia ini, berarti semakin dekat tujuan kita. Lalu siapa yang dituju? Kalau kita mengambil bahasa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita ini dari Allah akan kembali kepada Allah. Lalu bagaimana mungkin kita bisa kembali kepada Allah kalau kita tidak tahu Allah? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai tujuan yang kita tuju kalau kita tidak tahu tujuan itu? Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa kegelapan yang sebenarnya adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya di sini orang yang tidak mengenal Allah maka akan selalu di dalam kegelapan, sekalipun dia beribadah sepanjang hayatnya. Kenapa saya katakan bahwa kegelapan yang sebenarnya ketika kita tidak mengenal Allah? Karena Allah itu sangat nyata. Wal batinu was-zahir. Dia yang batin, dia juga yang zahir. Artinya dia yang tidak nampak, dia juga yang nampak. Mana mungkin kita bisa melihat Allah kalau tidak tahu ilmunya? Ini yang paling penting saudara. Jadi sekali lagi mohon maaf, di sini saya tidak melakukan pembenaran, tapi kita menguji secara ilmu akli. Coba orang yang tidak mengenal Allah pasti selamanya gelisah, tidak pernah merasa damai, tidak pernah merasa tenang, tidak pernah merasa bahagia, sekalipun dia berkelimpahan harta, tidak akan bisa. Saudara-saudara, semoga bermanfaat, bisa difahami. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini tidak melihat Allah, tidak menyaksikan Allah. Karena sebenarnya alam dunia ini yang disebut alam musyahadah, alam penyaksian. Apa yang kita saksikan adalah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.